Dulu kalau Anda ingat tahun 2006-2007 dia pernah bikin film Fitnah. Viral dulu. Bikin film Fitnah, ada gambarnya karikatur ya, orang jenggotan, itu katanya karikatur Rasulullah SAW, tapi atasnya itu ada bomnya. Ya, pernah lihat ya, tahun 2006-2007 itu dia bikin film dokumenter yang tujuannya adalah untuk menyudutkan Islam. Itu bagian dari kampanyenya dia. Bahkan kampanyenya dia, programnya dia kalau terpilih menjadi pemimpin di Belanda, dia akan menghilangkan Islam dari Belanda. Loh, jelas kayak gitu. Dan sepak terjangnya sudah jelas. Yang satunya nggak kayak gitu programnya, lebih liberal, lebih ringan kemudorotannya. Maka dalam hal-hal demikian, ya, mungkin sebagian ulama membolehkan hal-hal demikian. Ya, tapi kalau kita lihat, ya masing-masing kurang lebih lah. 11-12 sama-sama muslimnya, ya kan? Yang dulu katanya, wah kalau fulan ini jadi pemimpin, maka Syiah akan berkuasa, LGBT merajalela. Mana? Ya kan? Itu ketakutan-ketakutan dari syaitan. Ya, itu ketakutan-ketakutan dari syaitan. Alhamdulillah, ya selama ini di Indonesia dakwah salafiyah jalan terus nggak? Jalan terus dakwah salafiyah. Nggak ada yang katanya nanti kalau fulan yang jadi pemimpin maka dakwah salaf akan dibredel, ya ahlus sunnah akan dibantai, dibunuh. Nah, ada ini ketakutan mereka. Ya. Nah, kalau dikatakan kalau golput kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat, ya ini keliru. Ya justru kalau Anda ikut-ikutan dalam hal demikian, ya nanti akan mempertanggungjawabkan di akhirat karena itu bukan cara yang syar'i, apalagi memecah belah. Ya, ini makanya kenapa dahulu Belanda itu bisa masuk ke Indonesia karena caranya ini dengan memecah belah David et Impera. Lihat sekarang terpecah belah enggak? Nah, 2019 terpecah belah, cebong sama kampret. Iya, geger, bahkan sampai ada yang enggak menyapa satu dengan yang lain. Iya. Sekarang terpecah belah lagi. Ya, lihat Saudi Arabia dahulu ya. Tahun 2015 ketika Malik Abdullah meninggal, Raja Abdullah meninggal, langsung detik itu juga Malik Salman resmi menjadi pemimpin. Ya, hanya dalam selang waktu beberapa menit, ya detikan langsung meninggal, otomatis Malik Salman menjadi raja. Saudi malam itu sudah mendapatkan pemimpin yang baru, tanpa ada hiruk pikuk, tanpa ada pecah belah, tanpa ada kampanye debat, ya, tanpa ada baliho umbul-umbul di pinggir jalan, ya, tanpa ada panggung-panggung kampanye, nggak ada. Langsung mendapatkan pemimpin tanpa keluar biaya apapun, tanpa ada usaha-usaha apapun. Lihat prosesnya di negeri kita, jamaah. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kampanye? Hah? Berapa yang dikeluarkan untuk kampanye? Itu uang semua loh itu. Ya kan? Itu uang semua. Kalau itu uang pribadinya, katakan kalau itu uang pribadi dia, maka dia menjual ini, menjual tanahnya, menjual rumahnya. Ketika nggak terpilih, apa yang terjadi? Dan itu sudah terjadi. Iya. Nah itu sudah ada loh itu. Kemarin kita dengar bahwasanya rumah sakit jiwa menyediakan fasilitas khusus untuk menyampung orang-orang yang gagal. Iya, karena sistemnya kayak gitu. Kalau ada yang bilang, oh enggak Ustadz, saya nyalek ini karena dananya ada yang nyeponsori. Oh iya, kalau ada yang nyeponsori, ada pendananya. Ketika kau terpilih, apa dia enggak intervensi sama engkau? Pasti dia akan ngatur. Karena kau yang didanai sama dia. Iya, kau yang didanai sama dia. Pasti dia ingin supaya kau menguntungkan, memuluskan usaha-usahanya dia. Ya, maka yang berkuasa di sini sebenarnya orang-orang yang apa? Yang punya fulus. Iya, politik macam apa kayak gitu itu? Iya. Nah. Ya sudah jelas lah kesimpulannya apa gitu. Kita jabarkan dari tadi, ini kesimpulannya. Kalau ada suara, kalau enggak, suaranya lagi di. Ya, kalau enggak milih nanti suaranya diambil. Sudah ambil-ambilan sudah. Ya, kita enggak mau mengotori tangan kita dengan ikut campur dalam politik-politik seperti itu. Iya.
Hai, apalagi minoritas. Ya. Terus kemudian kalau dikatakan nanti kalau nggak milih maka yang terpilih adalah orang-orang kafir. Nanti yang terpilih adalah orang-orang yang nggak benar misalnya. Maka kita jawab sama seperti kalau kita mengatakan jangan sodako. Nanti kalau sodako maka orang miskin akan habis. Ya, kalau orang miskin habis, semua orang kaya, wah nanti kita repot hidupnya. Ya kan? Coba Anda bayangkan, sak Surabaya sugih kabeh. Gimana jadinya? Bisa nggak menjalankan roda kehidupan? Nggak bisa. Nah, maka itu jangan sodakoh. Karena kalau Anda sodakoh, nanti orang miskinnya habis. Nah, mungkin nggak orang kayak gini? Nah, kita meskipun mengajak kaum muslimin untuk tidak ikut andil, tetap akan ada yang apa? Akan ada yang ikut andil. Kita berdakwah mengajak kaum muslimin untuk beriman kepada Allah. Jangan kemudian mengatakan jangan nyuruh beriman Ustaz. Kok nek wong kafiri entek. Wah, nanti kita dakwah kemana lagi? Kita dakwah ke siapa lagi? Ya jangan mengingkari maksiat Ustaz. Karena kalau maksiat nggak ada, wah nanti repot. Ya kan? Kiamat sudah kalau maksiatnya nggak ada. Ya. Ini hal-hal yang ya, kekhawatiran yang makanya kita belajar tentang ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Kehendak Allah kauniyah ini sesuatu yang buruk.